Duh ya ampun, ini kenapa panas banget sih? Berapa derajat dah? Hah? 40 derajat? Pantesan, ini gerah padahal udah potong rambut masih aja gerah banget. Ada apa sih sini panas banget? Kayak ngeliat di sini ini kayaknya udah meleleh banget nih makeupnya. Aku juga tadi tuh naik motor kan, terus aku naik ojol, terus kayak bapaknya tuh lama banget karena ini apa namanya bannya tuh kempes, terus kayak lama banget, terus aku pelat-pelat kan, jadi aku harus tipsen, tapi kayak ya udahlah ya tipsen. Itu Yop yang bikin bannya meledak tuh nggak? Udah kayak gitu lah, kan yang lain pada tipsen juga. Ya nggak bisa, itu kan berdosa banget Yop. Jangan gitu dong. Kamu nih langsung chat dosen kamu deh. Aduh, iya minta maaf kali ya. Panasnya udah kayak gini gimana kalau di Iya neraka lagi. coba. Iya lagi. Kamu kebayang gak sih? Kamu kebayang gak kamu dibakar gara-gara kamu suka bohong, kamu tipsen, Iya lagi serem sholat, banget. terus kita sering ngeluh juga. Gimana? Iya lagi. Kamu tahu gak sih di neraka tuh kayak gimana? Nggak tahu sih. Gak tahu kan? Makanya Nggak. langsung aja cek episode Movie Freak kali ini. Let's go. Halo Smart Viewers, welcome to Movie. Free. Kembali lagi bersama aku Yobita dan aku Karisa. yes, pastinya di sini membahas film-film dan film sebagai reviewer nomor 1. Kemanggisa. Mantap. Hari ini Mantap. ini udah kelihatan tengkorak-tengkorak, cincin Kayak juga udah lagi semua. agak berduka gitu ya. Serem ya. Kita mau bahas film serem kali ini kan sekian minggu yang lalu tuh kita bahas film yang kayak happy-happy aja Iya, terus yang gitu kan. fun gitu ya. Yang bagus-bagus juga, tapi sekarang kita nonton kita bahas film serem. Apa tuh Kak judulnya? Judulnya adalah Siksa Neraka. Berbeda Oh ya my sama God. yang siksa yang lainnya. Kali ini kita Iya. bahas yang Siksa Neraka dulu, teman-teman. Yang siksa Jadi, satu lagi kan tayangnya masih tahun depan ya, Mm-mm, masih agak betul. lama. Nah, Iya. kebetulan film ini disutradarai oleh Anggi Umbara yang juga banyak ngedirect film-film horor ya, kayak Susana. Betul. Terus juga si manis Jembatan Ancol ya. Tapi dia Terus- tuh emang mostly di ini juga sih Di mana kayak yang tuh? komedi, yang Warkop Iya, DKI benar. itu juga. Film action kayak Comic 8 Mm-mm. juga. Tapi ini dia Betul. mencoba lagi untuk menyutradarai film horor, sadis, thriller, Ya, drama, dan religi juga Katanya ya. ini juga mahal loh guys filmnya. Iya ya? 5 miliar. Tapi kita Tapi lihat nanti. apakah worth it ya 5 miliar itu? Mungkin Cast-nya. kita bisa. Cast-nya dulu deh kita bahas. Ada siapa aja nih Kak? Yang pertama tuh ada Ratu Sofia, terus ada Astri Nurdin, ada Aryo Wahab, Slamet Raharjo, dan ada beberapa aktor ternama lainnya. Yes, tapi untuk yang utamanya itu apa unfamiliar faces ya. Maksudnya aku Ya. ngeliat mereka tuh kayak ini kayak muka-muka baru semua gitu. Bener. Nah itu aku ngerasa kayak mungkin mereka udah terlalu banyak spend budgetnya di CGI, jadinya Itu nanti castnya bisa kita seperti bahas itu lah. ya. Ya mungkin, tapi kayak bagus juga karena memperkenalkan talent-talent baru. Ya, lumayan. Ceritanya apa sih, Yop? Film ini tuh sebenarnya based on komik ya, tahun 80 90-an ya, dengan judul yang sama berjudul Siksa Neraka, Yes. yang memperlihatkan manusia-manusia di bumi yang sudah meninggal yang juga apa namanya disiksa di neraka. Nah, di film ini menceritakan sebuah keluarga yang apa namanya main karakternya ini sebenarnya dari si Saleh ya. Ya. Jadi Saleh ini punya 3 adik. Terus kebetulan mereka ini keluarga muslim yang bokapnya itu ustadz. Iya, jadi Pokoknya dan kayak papa itu main keras gitu ya mendidik mereka. iya mereka pokoknya dididik dari kecil kayak tentang cerita-cerita surga dan neraka, kayak mereka harus mengikuti ajaran agama dengan strict supaya nggak masuk neraka. Nah, tapi suatu hari Sebenarnya ada kejadian yang kayak namanya juga manusia ya, kita kan nggak ada yang perfect gitu. Betul. Gitulah. Langsung aja kita masuk ke reviewnya ya dari Kak Karisa deh boleh plotnya. Oke, jujur ya ini tuh kayak aku sebagai orang yang kayak tahu banyak banget pasti teman-temannya dari tahun 70-an atau 80-an yang udah pernah baca komiknya, itu tuh pada bilang mereka setelah baca komiknya tuh trauma banget. Pengen buru-buru tobat ya. Iya kan, sampai kayak bener-bener kayak aduh ngeri banget, gue kayak nggak mau berdosa lagi Iya, gitu. bener. Jadi kita semua pasti berekspektasinya film ini tuh bakal kayak karena divisualisasikan dalam sebuah film pasti harusnya lebih dramatis, lebih ngeri, karena kita bisa ngelihat kalau kalian nonton trailer itu juga ngeri banget kan. Iya. Tapi ternyata sayang sekali plot ceritanya tuh nggak rapi dari Oke. awal, tidak rapi, banyak banget adegan-adegan yang nggak make sense juga, yang akhirnya aku ngerasa kayak kok ini seperti film-film azab yang di TV nasional naga itu. TV Naga. Iya,
Iya, Tuh aku sih juga kalau dari aku. sama sih, maksudnya aku ngelihat dari opening scene-nya pun ini juga apa ya, diulang berapa kali, kayak ada beberapa karakter yang ngomong satu sampai dua kalimat yang belak-belakan banget, yang Iya. kelihatannya tuh kayak terlalu manusia ngomong kayak gitu kayak suka nggak ada etikanya gitu. Itu menurut aku kurang realistis aja, Iya, dan skripnya banyak yang nggak masuk akal iya, dan sih. lumayan kaku juga ya, karena Mm-mm. mungkin mereka untuk mencoba untuk appeal ke banyak orang atau gimana, aku nggak ngerti. Cuman writingnya menurut aku agak kurang realistis itu sih. Sama bener, aku setuju juga kayak mirip-mirip film-film pendek yang di di Vinaga itu ya. Kenapa? Karena dari ceritanya pun semuanya menurut aku terlalu harfiah. Ya nggak sih? Iya, benar-benar aku setuju Iya kan? sih. Kayak terlalu harfiahnya juga, kayak terlalu hitam putih juga, kayak ini bener pasti neraka, ini bener pasti surga, ini salah pasti neraka. Kayak menurut aku itu kurang kurang bikin introspeksi diri, ya nggak sih? Iya, dan kayak mereka pun kayak menurutku banyak banget adegan-adegannya yang gak sinkron. Jadi kayak mereka tuh inkonsisten gitu Iya. loh. Kan kayak bakal di saat kayak kita lagi tegang, tapi karena melihat adegan itu tuh malah aku tuh sampai lupa ini film horor. Ngerti gak sih? Karena Iya, kayak benar. aku ngerasa kalau misalkan film ini tuh kebanyakan dramanya dan dikemasnya tuh juga nggak tepat gitu loh. Iya, pokoknya dari first act sampai second act itu beneran kayak drama religi gitu, ya nggak sih? Baru Benar. ujung-ujungnya kayak, aduh, sadis juga. Iya, belum gitu. lagi karakter di sini tuh sebenarnya banyak ya. Kan tadi anaknya sendiri ada 4, ayahnya juga ada ayahnya sama ibunya, terus ada beberapa warga lainnya. Aku tuh Iya. ngerasa mainnya dari 4 anak ini kan mereka yang disiksa nantinya ya Iya, ceritanya itu. Tapi nggak tahu entah kenapa mereka tuh kurang dieksplor. Jadi Iya, kayak bener. background dari karakternya itu kayak kita tuh belum kenal nih. Iya, Kita iya, belum bener. apa sih karakternya tuh kita belum dapetin, tapi tiba-tiba udah kayak hasilnya, maksudnya tiba-tiba kayak lanjutnya kayak gitu. Iya, bener, aku setuju banget sih, apalagi yang opening scene kan mereka masih kecil ceritanya. Itu kayak tiba-tiba tiba-tiba udah langsung time jump 10 tahun kemudian, Iya. tiba-tiba langsung diintroduce A, B, C, D dan E, itu pokoknya masalah-masalah dari masing-masing mereka itu, terus udah langsung kena masalah, langsung disiksa-siksa dan lain-lain. Pace-nya Itu kayak tuh kurang terlalu banget. cepat ya, pace-nya terlalu cepat untuk film yang durasinya hampir 2 jam. Iya, benar. Sih. Terus Belum lagi kamu tau gak sih yang Apa? kayak kan itu tadi yang kamu bilang gapnya 10 tahun. Anak-anak tumbuh besar, ayahnya tidak menua sama sekali guys. Itu kayak dia botak sekali. ya mungkin bingung Dia banget O+. sih. Tapi ibunya juga kan. Iya, Ibunya makanya nggak menua kayak, gitu. Ya, Kenapa ya? Terus tapi di luar karakter exploration yang kurang, motivasi mereka ya cukup oke lah. Maksudnya kelihatan baik buruknya, ternyata mereka punya rahasia-rahasia sendiri yang akhirnya kena konsekuensinya. Cuman ya udah sebatas itu aja, hitam putih aja. Terus tapi aku suka sih karakter bapaknya. Aku juga. Kenapa? Kayak, karena karakter bapaknya ini tuh sebenarnya sumber dari semuanya gak sih? Bener juga. Dan menurutku Iya. dia tuh yang kayak motifnya paling jelas tuh bapaknya dibandingkan anak-anak yang lain. Iya. Bapaknya pun aku ngira awal tuh dia kayak nggak akan kena konsekuensi apapun. Cuman ternyata di akhir emang hukuman dia tuh lebih parah karena dia harus menghadapi hal itu di dalam dirinya sendiri seumur hidupnya gitu. Terus juga ada beberapa karakter yang motivasinya itu kurang jelas. Maksudnya kayak karakternya contoh kayak ibunya. Ini Iya. spoiler gak sih? Ya udahlah ya. Ibunya terus ada Udah salah nggak satu karakter juga. Mereka tuh kayak digambarkannya terlalu perfect menurut aku. Kayak iya kan? Iya. Kayak mereka nggak ada flaw-nya sama sekali, padahal bisa gitu dibikin kayak mereka ada salah-salahnya sedikit lah. Namanya juga manusia, namanya juga kita trying to figure things out. Tapi mungkin itu yang jadi kayak makna dari moral value film ini. Oke. Mungkin dari situ ya, mereka build-nya dari situ. Tapi Tapi oke, apa? kita akan membahas ke yang bagian main dari film ini ya. Oke. Kan mungkin kita bahas nerakanya kali ya. Boleh. Yang tadi aku udah bilang itu CGI itu mereka mention kalau misalkan itu harganya 5 miliar. Jadi itu Iya. kayak menurutku itu budget yang besar banget ya. CGI sih overall lumayan oke, walaupun Oke. kayak menurutku bisa sih dibikin lebih realistis lagi. Iya. Gore-nya sendiri juga aku dapet sih. Kalau kamu Oh gimana? iya, aku nggak sih jujur. Karena Kenapa kayak menurut aku terlalu singkat.
terus gak sampai sesadis yang orang-orang bilang. Iya sih, cuma Iya. benar-benar Iya kan? kayak yang itu tadi aku bilang ya, maksudnya ini padahal dibikin ke film, tapi kita jadi kayak gak setakut itu, bahkan kayak nontonnya tuh jadi gak serius gitu loh, jadi kayak Iya. jadi dibikinnya tuh apa ya, emosinya penonton tuh nggak bisa kebawa pas nonton film ini tuh kayak nanggung gitu loh semuanya. Iya, menurut aku kayak semuanya efektif di momen itu aja. Setelahnya kayak kita udah selesai nonton kayak iya udah. Kayak oke itu sadis, kayak oke itu parah, cuman kayak oke makasih banyak loh. Iya. Gitu kayak sekedar itu doang gitu. Dan emang CG-nya pun aku setuju, maksudnya bisa dimanfaatkan lebih baik lagi gitu. Ya. Apalagi penggambaran nerakanya ya. Itu agak maaf tapi kayak lucu ya. Tapi yang lumayan membantu di film ini menurutku horornya sih, karena kan Oke. emang ini sebenarnya mainnya horor walaupun porsi dramanya di sini kayak hampir 100%, kemudian siksaannya itu kayak ya aku ngerasa 30. siksaannya 40. gak terlalu jadi main ya, malah padahal kan bener. kita berharapnya tuh kayak Bener-bener. yang adegan sadis ya itu. Iya. Horornya tuh ada tapi tipis doang. Tapi Ada- untungnya berhasil. Iya, Untungnya ada- berhasil. Ada jump scare, tapi ya saya kaget sih. Maksudnya build up-nya juga oke gitu, tense juga gitu. Kita pas Iya. nungguin Walaupun sebenarnya kagetnya. ketebak ya, Ketebak banget. tapi tetap kaget sih guys. Iya, Tetep kok. musiknya juga mereka sempat pakai yang kayak sempat hening gitu. Terus tiba-tiba down. Iya. Nah, itu untuk jump scare-nya. Kalau scoring untuk yang lain-lainnya gimana menurut Kak Karis? Seperti yang aku bilang Sudah ya, ini kayak tertawa-tawa nih. jujur skornya lumayan FTV banget. Oke. Kayak berasa jadul banget sih. Untuk Iya, 2010 menurutku gak kayak gini sih. Iya lagi, terus Apalagi standar film horor Indonesia tuh sekarang menurutku udah kayak oh meningkat iya banget. benar. Sangat disayangkan mereka tuh nggak bisa keep up sama standar yang ada di zaman sekarang gitu loh. Sayang sih. Iya. Terus aku mau nambahin dikit lagi untuk coloringnya. Itu tadi Kak Karisa, kita udah sempat ngobrol tadi terus bilang yang kayak iya nyadar nggak sih kalau rambut mereka tuh mostly biru. Iya, jadi kayak adegan awal-awal. iya sih aku bingung sih itu kayak kalian tuh pas nonton tuh kayak ini sebenarnya warna filmnya tuh apa tuh pasti kalian Iya. bakal bingung karena kayak bahkan tuh rambut aja tuh kelihatan biru banget gitu. Iya, terus juga emang mungkin mereka mau sengaja kontras ke scene yang di nerakanya kali ya karena merah-merah. Tapi scene yang neraka pun mungkin kenapa menurut aku nggak terlalu efektif ya karena semuanya terlalu merah, terlalu Iya. merah, terlalu kuning. Jadi kayak kita ngeliat darah pun kayak kok sama aja gitu. Ya nggak sih? Bener-bener. Jadi kayak ya itu untuk coloringnya juga kurang. Jadi ya makanya efek ke penontonnya pun at least for me gitu kayak jadi kurang ya. Tapi emang ya, sorry balik lagi ke musik. Ini kita lompat-lompat ya, nggak apa-apa. Musik juga ya aku setuju sih kayak TV naga, Iya kayak TV ikan terbang ya. TV ikan terbang juga. sayang banget ya, padahal film ini tuh kayak aku yakin banyak banget dinanti sama orang-orang karena kayak bahkan tuh dia udah sold out tiketnya tuh lumayan cepet banget. Iya benar. Tapi ya ternyata cukup mengecewakan sih. Cuma dibalik itu semua menurutku memang moral value dari film ini tuh bagus. Tapi Iya. sayangnya cara film ini menyampaikan ke kita dari kayak plotnya, terus kayak setiap adegannya itu kurang bisa ngena. Tapi kita bisa paham Iya. pesan yang mereka mau kasih tuh apa, kayak ya kita tuh manusia nggak ada yang sempurna gitu. Iya benar. Bahkan ustadz aja bisa, maksudnya dia pemuka agama aja bisa salah Ada ngasih benar. arahan ke keluarga sendiri, padahal kan dia benar. dipandang tuh. Iya. Ya sama tetangga-tetangga sedesa itu kan. Ya aku setuju sih. Ini juga menurut aku ya untuk kesimpulan film ini tuh film horor sadis yang membawa nilai-nilai religi yang emang niatnya bikin kita tobat. Tapi kurang bikin saya self introspect dengan kelakuan saya di dunia ini. Jadi ya sekedar film hiburan untuk momennya aja. Cocok untuk teman-teman yang mau uji nyali nonton film sadis Indonesia. Ya mungkin Ya. boleh sih. Silakan ditonton di bioskop kesayangan kalian. Betul ini juga age ratingnya 17 ke atas ya. Iya ya. Dewasa. 17 tahun Emang ke atas. kelihatan lah. Jadi silakan kalau kalian penasaran langsung aja nonton di bioskop kesayangan kalian. Gitu. Ya oke. Overall dari Yobita berapa nih ratingnya? Mohon maaf semuanya, saya 5,5 ya. Oke. Aku gak beda Cukup jauh sih sama rendah. Yobita, tapi kayak ya aku 6 dari 10. Oke, sebenarnya ini film bisa bikin overthinking sampai ubun-ubun gak bisa tidur gak sih? Aku berharapnya seperti itu, tapi Ya sayangnya kan? tidak. Agak Ya.
Baiklah kalau begitu. Mungkin itu aja dari kita. Kalau misalnya kalian ada rekomendasi film atau series yang harus kita bahas, langsung aja komen di bawah. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe ke YouTube channel Binus TV. Yes, nyalain juga lonceng notifikasi ya. Dan juga jangan lupa follow TikToknya kita ya, di movie.freak. Oke deh, kalau gitu yuk, bisa signing out. Karissa pamit. See you on the next episode. Bye-bye.